Alhamdulillah, Allah SWT masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bernafas di dunia, untuk melanjutkan kehidupan, menambah perbekalan kita menuju akhiratnya Allah SWT. Itu yang patut kita syukuri, karena waktu adalah kesempatan yang tidak akan pernah terulang lagi. Waktu sekarang ya sekarang, detik sekarang ya sekarang, detik yang akan datang itu detik yang lain lagi. Maka diceritakan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la yatahassar ahlul jannah, penduduk surga tidak pernah menyesal illa ala sa'atin, kecuali terhadap waktu marad bihim yang mereka lewatkan, lam yadhkurullaha fiha, yang tidak ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penduduk surga itu tidak pernah menyesal, kecuali menyesali waktu-waktu yang ketika hidup di dunia digunakan untuk kelalai tanpa yang mereka lewatkan, tanpa ibadah, tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka patut kita syukuri, Allah masih memberikan kita waktu yang singkat ini. Waktu yang sementara, tidak lama, paling 60-70 tahun kita akan pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakan waktu ini sebaik mungkin. Hari ini Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan membaca kitab Bidayatul Hidayah. Ini masih mukadimah ini. Sudah 2 bulan masih mukadimah, belum selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'addab, maka beradablah, bersopan santunlah, ayyuhal miskin, wahai orang yang miskin, orang yang kasihan. Miskin artinya adalah kasihan. Zahiran, zahirnya, wa batinan, dan batinnya, baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ta'addubal abdi, sebagaimana sopan santunnya seorang hamba, az-zalili, yang hina, al-muznibi, yang banyak dosa, fi hadratil malik, di hadapan raja, al-jabbar, yang maha kuasa, al-qahar, yang maha memaksa. Jadi Imam Ghazali mengatakan, apabila rasa takwa sudah muncul dalam diri kita, menjalankan perintah Allah dengan sebaik mungkin, menjauhi larangan Allah sebaik mungkin, maka langkah yang selanjutnya adalah bagaimana kita di hadapan Allah mempunyai sopan santun sebagaimana seorang hamba di depan tuannya. Seorang budak itu tidak memiliki harga dirinya. Jangankan waktu, jangankan harta, dirinya pun tidak memiliki harganya. Seorang budak bisa dijual belikan. Maka begitu juga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya kita di hadapan Allah sebagaimana seorang hamba di hadapan tuannya. Harga diri kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya ketika kita salat, anggota tubuh yang paling mulia kita letakkan di paling bawah sama dengan kaki kita. Ketika kita salat, ketika kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka anggota tubuh kita yang paling mulia, yaitu kepala kita letakkan bersama dengan kaki kita, tidak ada bedanya. Maka selayaknya seorang hamba adalah mentaati perintah Allah SWT, menjauhi segala larangan-larangannya tanpa protes, tanpa berpikir panjang. Kenapa? Seorang hamba itu tidak mempunyai harga dirinya.
maka selaknya siap mentaati perintah tuanya setiap saat 24 jam. Wajtahid, dan sungguh-sungguhlah alla yaraka, supaya tidak melihat engkau, maulaka, Tuhanmu, haitsu nahaka, di mana Tuhanmu telah melarang engkau, wala yufkiduka, dan tidak kehilangan engkau, haitsu amraka, di mana Tuhanmu telah memerintahkan kepada engkau. Nah, ini adalah adabnya seorang hamba, kata Imam Ghazali, yaitu berusaha semaksimal mungkin ketika ada perintah Allah, jangan sampai kita tidak hadir dalam perintah Allah tersebut. Apa perintah Allah? Perintah Allah adalah sholat 5 waktu di masjid, bukan di rumah untuk laki-laki. Perintah Allah adalah sholat berjamaah di masjid. Maka selayaknya bagi seorang laki-laki yang akil dan baligh, ketika mendengar suara azan, semua pekerjaan ditinggalkan, ambil wudhu, berangkat ke masjid, berangkat di mana, sholat di mana azan dikumandangkan. Sholat dengan berjamaah itu perintah Allah. Maka kita bersungguh-sungguh jangan sampai mendatangi apapun yang dilarang Allah. Inilah esensi dari takwa, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam taqdir, dan engkau tidak akan sekali-kali bisa, tidak kuasa, ala dzalika, untuk menjauhi larangan Allah dan mentaati perintah Allah, illa bi an tuwazzi'a, kecuali ketika engkau membagi awqataka, waktu-waktumu, wa turattiba, dan engkau mentertibkan awradaka, pekerjaanmu, min sibahika, dari waktu pagi, ila masaika, sampai sore. Fashi, maka condonglah, ilama, kepada perkara, yulqi ilaika, yang diberikan kepada engkau, min awamirillahi ta'ala, dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, alaika, atasmu, min hina tastayqidhu, dari ketika engkau bangun pagi, min manamika, dari tidurmu, ila waqti ruju'ika, sampai waktu kembalimu, ila madja'ika, ke tempat tidurmu. Imam Ghazali mengatakan bahwasanya seorang hamba, seorang insan tidak akan pernah kuasa mentaati, tidak akan pernah bisa melakukan ketaatan dengan sempurna kecuali membagi waktunya dan pekerjaannya dari waktu pagi sampai waktu sore. Ali karamallahu wajhah, beliau ditanya oleh seorang kafir, apakah agama Islam itu mengatur semua kehidupan? Karena di dalam agama kami, kata orang kafir itu, aturan tidak lengkap. Maka Ali radhiyallahu anhu menjawab, agama saya mengatur dari saya bangun tidur sampai saya tidur kembali. Ketika kita bangun tidur sampai tidur kembali, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, maka selama itu juga 24 jam hidup kita dihitung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam agama Islam tidak hanya salat. Ibadah dalam agama Islam tidak hanya zikir. Ibadah di dalam agama Islam tidak hanya baca Quran.
Tetapi semua pekerjaan apapun kalau diniatkan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu semua dinilai oleh dengan ibadah. Pagi hari bangun tidur, membaca doa, ibadah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Memakai baju misalkan, kalau diniatkan menjalankan perintah Allah, yaitu menutup aurat dengan sempurna, maka dinilai ibadah selama kita memakai baju tersebut. Hari ini yang mulia, bahasanya apapun pekerjaan yang kita niatkan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang nampaknya tidak bernilai ibadah, akan tetapi karena niat tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nilai ibadah kepada kita. Contohnya apa? Orang bekerja mencari nafkah. Pada dasarnya orang bekerja mencari nafkah itu adalah sebuah kebutuhan jasmani. Akan tetapi menafkahi anak istri adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita bekerja mencari nafkah adalah wasilah atau jalan untuk memberikan nafkah kepada anak istri, dan apabila kita niatkan menjalankan perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, memberikan nilai ibadah dalam pekerjaan kita dari pagi sampai kita selesai beribadah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adabil istiqadi minan naum. Jadi bab pertama Imam Ghazali mengatakan adab-adab bangun tidur. Di awal tadi Imam Ghazali mengatakan bahwasanya seorang hamba tidak akan berkuasa menjalankan ketaatan kepada Allah dengan sempurna tanpa bisa membagi waktu dan pekerjaannya. Nah, sekarang Imam Ghazali merinci apa yang kita lakukan ketika bangun tidur. Faidis tayaqatta, maka apabila engkau bangun minan naumi dari tidur, fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah ang tastayqidha, untuk bangun qabla tulu'il fajri, sebelum munculnya fajar. Nah, ini perlu diperhatikan ini. Kenapa kok harus bangun sebelum fajar? Karena apabila kita bangun setelah fajar muncul, mendengar suara azan subuh baru bangun, pertama akan terjadi tergesa-gesa dalam persiapan sholat subuhnya. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, rakaatani qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dilakukan sebelum fajar itu lebih baik dari harganya, nilainya dari dunia beserta isinya. Artinya kalau kita bangun setelah azan subuh, azan fajar terdengar, maka kita kehilangan fadilah sangat berat, yang sangat besar ini. Dikatakan bahwasanya syaitan itu mengikat manusia dengan 3 ikatan dalam hadis yang lain. Ikatan yang pertama adalah di kepala. Apabila kita tidur, maka syaitan mengatakan malam masih panjang, tidurlah. Kalau bangun, maka satu ikatan terlepas. Kemudian apabila setelah bangun dia ingat kepada Allah SWT,
membaca doa bangun tidur, maka satu ikatan lagi terlepas. Kemudian ketika bangun tidur, kemudian diambil wudhu dan sholat fajar, sholat 2 rakaat sebelum fajar, maka satu ikatan terlepas lagi. Maka Rasulullah bersabda, fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi, maka dia masuk pada waktu pagi hari dengan jiwa yang semangat, bagus. Artinya apa? Dalam mafhum mukhalafahnya, wa illa asbaha haitsu habisan nafsi kaslan. Kalau tidak ini kita tidak lakukan ini, maka masuk pada hari khabisan nafsi. Nafsunya jelek, jiwanya tidak bagus, kaslan dan timbul sifat malas. Maka diusahakan sebisa mungkin kita bangun sebelum sholat, sebelum fajar. Supaya apa? Supaya pertama kita tidak tergesa-gesa dalam persiapan sholat subuh. Yang kedua, supaya kita bisa menjalankan sholat fajar. Karena dalam hadis Rasulullah dikatakan, kalau orang menjalankan sholat fajar 2 rakaat sebelum fajar dilakukan, maka masuk pada waktu pagi hari, jiwanya bagus dan dia timbul sifat semangat dalam dirinya. Semangat apa? Semangat menjalankan perintah Allah SWT, menjauhi segala larangan-larangannya. Tapi kalau yang kita tinggalkan, maka masuk pagi hari, jiwa kita tidak baik, timbul sifat malas menjalankan perintah Allah, yang ada sifat yang ada adalah malah sebaliknya, cenderung melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mulia, mungkin hanya ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mari kita doa kafar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.